Orang harus paham ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warganet yang berbahagia, kita bersyukur hidup di Indonesia sebagai negara yang merdeka, sebagai tanah air kita. Mari cintai tanah air kita ini agar kita bisa melaksanakan perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Pak Mahfud ini kan juga menjadi satu dilema sekarang kalau kita lihat. Saya ingin pendapat Pak Mahfud, betapa rumitnya orang mencari wakil presiden. Iya. Ya, nggak dapat bingung sendiri. Si partai A mau, partai B-nya nggak mau karena itu harus didukung koalisi bersama. Ya. Apa yang mesti kita lakukan jalan keluarnya? Kalau saya sih selalu bicara kesadaran kolektif bahwa ini negara dipertaruhkan oleh permainan-permainan seperti ini. Oleh sebab itu sekarang pun ya kita tetap melihat permainan-permainan di berita setiap hari di televisi. Hari ini ada berita ini begitu. Itu yang menunjukkan semua masih kebingungan, semua masih menunggu. Ya itulah Pak. Makanya selalu saya katakan susah memperbaiki karena pada akhirnya memperbaiki tergantung pada pelakunya juga kan. Tergantung pada parpol, tergantung pada DPR. Kita ingin memperbaiki dengan cara ini. Oke, dia yang tidak mau. Pak Mahfud pernah bercerita dan menyoal Denny Indrayana. Ya. Dan pernah menyarankan agar bantu Anies supaya bisa lolos atau bisa terbentuk koalisinya. Bisa ya. dapat. Apa latar belakang kekhawatiran itu sampai bisa terjadi dia gagal sebagai calon presiden? Waktu Denny ke tempat saya itu dia mempertanyakan banyak hal, antara lain yang menyangkut tugas saya. Pak Mahfud, kayaknya pemilu ini jadi ndak? Kenapa tanya begitu? Ini kan ada isu mau diperpanjang jabatan presiden atau ditambah 1 periode lagi. 3 periode. 3 periode. Itu pertanyaannya. Yang kedua, Pak Mahfud, Anies ini bisa ndak dapat tiket? Saya mau mendukung Anies. Kalau gitu, saya bilang, ya berbagi tugas saja. Saya yang menjaga bahwa pemilu harus jadi. Saya yang akan berteriak ke publik bahwa pemilu tidak ada yang mengganggu, termasuk presiden minta agar pemilu berjalan sesuai dengan jadwal. Nah, tugas Anda menjaga Anies, agar Anda tidak menuduh orang mengobrak-abrik agar Anies gagal. Anda tugaskan, silakan itu jaga 3 koalisi. Bahkan ketika ada orang datang ke saya minta saya agar ikut menjadi bergabung ke Anies, saya menjadi cawapresnya, saya bilang, saya tidak mau. Kenapa tidak mau? Jangan-jangan nanti koalisinya pecah, karena di 3 koalisi itu 1 sudah menyatakan harus dari saya. Ya. Gitu. Ya. Nanti kalau Anda bawa saya masuk ke situ, ini keluar, Ya. Anies tidak dapat tiket, saya tidak dapat tiket. Ya. Nanti salahkan pemerintah. Iya, yang disalahkan pemerintah. Saya bilang, jaga dong, gitu. Jaga, jangan sampai pecah. Lalu nyalah-nyalahkan orang lain, padahal dirinya sendiri tidak kompak. Gitu. Kalau ada kekuatan-kekuatan di pemerintah ingin tidak jadi, itu biasa politik. Sama halnya dengan ada yang ingin agar jangan si A, jangan si B, kan sama. Agar jangan si Anies, itu biasa aja dalam politik. Tapi itu kan tidak melanggar peraturan juga sejauh melalui jalur politik. Oleh sebab itu lawan yang seperti itu, saya bilang. Kalau ada unsur dari pemerintah yang kebetulan punya organisasi politik ingin agar jangan Anies, ya kamu lawan, saya bilang. Siapa calonnya ini kamu juga usahakan agar dia tidak masuk, kan biasa dalam politik. Itu demokrasi. Dan kalau zaman Pak Harto nggak bisa dulu. Itulah gitu. tugas dia juga sebagai ahli hukum, Iya. berjuang dengan menggunakan landasan hukum. Iya betul, Pak. Sampai kemudian kita sebagai publik membaca ada hoax yang disebarkan bahwa MK akan memenangkan sistem tertutup, begitu ya? Dia mengatakan demikian, dan ternyata tidak benar. Tidak benar, dan dia sekarang disidik. Kasus itu masuk ke penyidikan, tinggal menetapkan tersangkanya. Ya. Denny ini yang sedang dipanggil. Ya. Karena yang dilaporkan Denny tentu yang akan jadi tersangka kan kalau logika hukumnya Denny, maka dipanggil nih. Kenapa dia nggak pulang? Masih di luar negeri? Oh, dia Pak, dia sudah tinggal di Australia dengan permanent resident. Sebagai permanent resident. Ya, karena dia tidak lagi menjadi dosen UGM. Jadi di situ. Ya, jadi bukan karena kabur di sana. Enggak, dulu beliau dituduh, Ya. bahkan ditersangkakan sebagai pelaku korupsi. Kasus korupsi yang waktu jadi wamen ya. Wamen, Itu wamen dulu. Dia ditersangkakan, lalu untuk itu dia pergi ke Australia. Lama UGM tanya, loh kok enggak kembali? Dia enggak pulang juga. Pada akhirnya karena sudah melanggar aturan tidak pulang sekian lama, pekerjaannya sebagai guru besar dan PNS di UGM diberhentikan. Lalu sekarang dia di Australia. Ya kasihan juga sih, karena kasus yang Kumham itu sebenarnya dia hanya salah prosedur, bukan makan uangnya. Makanya kejaksaan enggak pernah memberi dia P21 karena enggak ada niat dari dia. Tapi faktanya dia salah prosedurnya. Kan Bapak bayar uang ke Kemenkumham gitu untuk satu urusan lewat ini aja kan, aplikasi kita bayar, masuk lewat online.
Nah, menurut aturan itu tidak boleh digunakan sebelum diserahkan ke Menteri Keuangan. Serahkan dulu lalu diminta lagi gitu dengan jumlah tertentu. Nah, ini langsung digunakan aja. Tapi penggunaannya tuh benar gitu. Penggunaannya benar. Tapi tetap aja tuh dianggap itu menyalahi aturan dan dipersangkakan korupsi. Pak Mahfud tidak mau ngejar Denny terhadap apa yang sudah dilakukan kemarin? Kelirunya Denny itu, sumber saya yang kredibel menyatakan bahwa MK akan membuat putusan dengan 6-3 bahwa ini sistem tertutup. Seakan-akan itu adalah bocoran. Iya, saya hati-hati ini bisa merupakan kabar bohong. Saya minta polisi cari sumber kredibelnya itu. Saya tidak bilang Denny-nya. Sumber kredibelnya itu kan pasti dalam MK, Pak. Kalau kredibel pasti dari dalam MK, atau hakim atau panitera atau siapa. Ada yang gitu. membocorkan atau Iya ada kan, yang Pak? memfoto atau apa Iya. ya. Bahkan saya datang ke kantor MK cari gitu. Siapa orangnya? Pasti dari sini, saya bilang. Nah, ternyata tidak ada sampai sekarang. Makanya dia kasusnya di dosen. Lebih asik karena selalu berhubungan dengan orang hidup yang bisa diajak berdiskusi. Di Jogja, karena saya menempuh pendidikan ya di Jogja dan merasa di sana lebih banyak fasilitas belajar untuk maju. Kinerja menurut saya, karena kinerja itu akan menunjukkan hasil yang dirasakan oleh masyarakat. Saya berteman dengan kawan maupun lawan. Oppenheimer, ya dia sangat memukau karena dia bicara tentang perang dunia dan bom atom, fisika ya. Itu mengagumkan untuk saat itu. Kalau Barbie ya cuma untuk ketawa-ketawa dan ya tidak terlalu serius juga. Pak Mahfud, dari banyak hal yang sudah Pak Mahfud lakukan, banyak harapan dari masyarakat, dan Pak Mahfud ini sebagai orang yang mempunyai elektabilitas yang tinggi sebagai calon wakil presiden. Ya. Apa tanggapan Pak Mahfud? Saya menikmati berita itu bukan karena saya ingin, tapi memang saya suka membaca analisis politik dan saya menjadi objek analisis dan objek pesurvei, ya silakan aja. Saya sendiri sama sekali tidak melakukan kegiatan proaktif, tidak satupun saya menyatakan saya tolong buatkan spanduk, buatkan baliho, tidak ada. Di daerah-daerah banyak baliho, tapi demi Tuhan, demi Allah saya tidak tahu siapa yang buat itu urusan mereka. Oleh sebab itu ya saya lihat aja perkembangannya. Tentu saya sebagai warga negara itu harus membiarkan itu. Ya loh Pak, ini demokrasi sedang berkembang. Kalau dulu orang menyalonkan orang bisa ditangkap loh Pak. Ya. Apalagi mencalonkan diri sendiri. Nah, sekarang orang nyalonkan orang udah bebas. Sekarang orang udah bisa menonjolkan diri dan menonjolkan orang lain, silakan aja. Ini demokrasi, tapi jangan melanggar gitu. Jangan melanggar hukum. Jangan melanggar hukum. Saya melihat Pak Mahfud ini adalah sosok yang sederhana, tapi karena berpikir juga simple, tapi ini punya landasan semua, maka ini menjadi satu kekuatan. Dari mana sumber kesederhanaan yang membentuk watak Pak Mahfud sampai sekarang? Orang berkata kepada saya, Pak, Bapak ini kok sederhana sekali, rumahnya begini, mobilnya hanya kayak itu. Loh, saya bilang saya ini sudah merasa kaya sekali loh. Saya merasa sangat kaya, apapun bisa saya peroleh keperluan sehari-hari. Anak saya sudah selesai sekolah semua gitu. Jadi saya tidak merasa miskin juga. Saya merasa sudah sangat kaya dengan keadaan seperti sekarang. Meskipun kata orang ini menteri paling kere, ya enggak apa-apa. Tetapi kalau Bapak tanya sumbernya, kenapa saya bersikap seperti itu? Dulu Pak, saya di pesantren sejak kecil. Umur 7 Di Madura tahun. atau di Madura? Madura. Nah, saya ini kebetulan menjadi seperti santri kesayangan karena masih kecil. Setiap hari itu diajak makan ke tempat makan kiai. Yang lain santri di luar, saya makan kiai gitu. Itu setiap makan saya disuruh, ayo makan lagi. Sudah kiai, makan lagi gitu. Sudah itu saya udah enggak kuat. Nah, Put katanya, kamu besok kalau sudah besar jangan tamak karena kebutuhanmu cuma segitu. Kamu dipaksa makan lagi juga enggak bakal makan. Itu aja. Lalu yang kedua, jangan makan kalau itu tidak halal. Maka saya sangat anti korupsi. Ingat kiai saya itu. Yang kedua, ya saya untuk apa? Orang punya uang banyak, dihitung rumahnya di situ, rekeningnya 200 apa gimana ngingatnya? Kalau saya dikit aja. Gitu. Terima kasih Pak Mahfud. Terima kasih. Luar biasa, Bapak telah membagi banyak hal yang update tentang Pilpres, tentang kasus-kasus yang Ya. sedang ditangani, tentang kesulitan kita melakukan penegakan hukum dan Betul, menjaga Pak. demokrasi. Baik, kita sudah mendengarkan bagaimana peta penegakan hukum dan juga bagaimana pemberantasan korupsi dan tentu saja demokrasi ini dalam Pilpres yang akan datang dan betapa rumitnya. Namun kita optimis bahwa ini adalah suatu upaya yang terus berjalan dengan sangat baik. Ya. Saya harapkan ini adalah suatu pembelajaran yang baik
untuk publik dan kita bisa mengambil kesimpulan yang elegan, dan tentu saja kita jaga demokrasi dan jangan lupa berpartisipasi pada Pilpres yang akan datang, jaga persatuan dan merah putih. Dengan tingkat kepuasan yang akan sampai 82,2%, banyak yang meyakini analis politik satu suara mengatakan bahwa Jokowi adalah Kingmaker 2024. Survei Indometer, Jokowi tak ingin legasinya dirusak oleh sosok yang tidak dapat dipercayai. Hasil riset lembaga survei Indometer menunjukkan kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo mencapai 81,4%, dengan 9,6% diantaranya menyatakan sangat puas. Di tengah tingginya tingkat kepuasan publik yang menembus 81,4%, Jokowi menjadi faktor penentu dalam Pilpres 2024. Tetap tingginya tingkat kepuasan publik, bahkan mencapai rekor tertinggi di atas 80%, merupakan fenomena yang baru terjadi pada masa Jokowi. Pada pemerintahan sebelumnya, ketika masa jabatan 2 periode akan berakhir, hanya separuh yang merasa puas. Berbeda dengan para pendahulunya, Jokowi tidak bersikap diam dan berpangku tangan dalam kontestasi untuk memilih pemimpin nasional berikutnya. Jokowi mendorong sejumlah tokoh untuk maju, baik sebagai calon presiden maupun calon wakil presiden. Jokowi tidak ingin legasi pembangunan yang telah diletakkannya dirusak oleh sosok yang tidak dapat dipercayainya, bahwa para bakal calon presiden maupun bakal calon wakil presiden yang ingin berlaga pun harus memperhitungkan faktor Jokowi. Tingginya tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi menjadi tantangan tersendiri ketika ingin menawarkan program kepada publik. Dalam survei tersebut, hanya 17,8% yang merasa tidak puas dengan kinerja Jokowi, dan diantaranya sebesar 1,0% yang menyatakan tidak puas sama sekali. Sisanya menjawab tidak tahu, tidak jawab sebanyak 0,8%. Survei Indometer dilakukan pada 5-10 Juni tahun 2023 terhadap 1.200 responden di seluruh provinsi di Indonesia, yang dipilih secara acak bertingkat survei multi-stage random sampling. Margin of error survei sebesar kurang lebih 2,98% dan pada tingkat kepercayaan 95%. Pemilihan umum telah memanggil kita, seluruh rakyat menyambut gembira. Hak demokrasi Pancasila, hikmah Indonesia merdeka. Pilihlah wakilmu yang dapat dipercaya, pengembangan pera yang setia. Di bawah Undang-Undang Dasar 45, kita menuju ke pemilihan umum. Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.